kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai pelajaran pada pagi menjelang siang hari ini, Mas Latif, dipimpin doanya Mas Latif. Al-Fatihah. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, sebelumnya Bapak absen ya. Kartu boying ada nggak? Ada. Oh, nggak ada. Apa ya? Nama saya Pak. Saya Alfa dulu. Mas si U. Hadir Pak. Oh iya ada. Si U kok panggilannya si U itu kenapa ya? Itu yang manggil Mas Latif Pak. Oh, Mas Latif. Kenapa Mas Latif? Padahal namanya kan Latiful Umam. Kok si U? Karena kepalanya botak nih kuping Pak. Oh, Upin. Lanjutnya Mas Dulatif. Hadir Pak. Dulatif sih. Kenapa namanya Dulatif dulu Mas? Katanya si U Pak. Oh, si U berkebalikan berarti. Mas Yudin Pecaki. Oh iya, selanjutnya apa ya? Kok sumuk banget ini ya? Bawahnya itu masih panas ya? Itu Pak kipasnya di Paris Pak. Oh, kita ya, setel dulu ya, setel dulu. Bisa Pak. Mati lampu Pak. Wah, mati lampu ini udah bayar sekolah belum sih? Oh, Terus enggak Pak. langsung bayar Pak itu Pak. Jadi gitu ya. Oh, dengar-dengar kan ada virus apa ya? Corona gitu ya. Bukan HIV. Waduh, parah itu. Ya jaga kesehatan ya anak ya. Iya Pak. Makan yang banyak, terus biar giat belajar. Ini ikhlas nggak ini datang ke sini nih? Terpaksa Pak. Oh, terpaksa kenapa Mas Umam? Pengen dapat nilai C. Wah, mantul dapat nilai C. Iya, Mas Pak. Latif, ikhlas nggak kesini Mas Latif? Kalau disangguin ikhlas Pak. Oh, sanggup karena sanggup berarti. Kalau Mas Zaki gimana Mas? Sama Pak, disamuin. Ini ya, jadi gini anak-anak ya. Belajar itu jangan karena Anda sanggup, jangan karena terpaksa biar mendapat nilai C ataupun F ya. Iya, Pak. Itu nggak boleh itu. Harusnya tuh kalian tuh sini tuh mencari ilmu Mencari duit. karena Allah Subhanahu wa taala agar ilmunya bermanfaat dunia dan Akhirat. ya Pak. Dan kali kalau berangkat sama orang tua salaman dulu ya, minta pamit ya. Ya. Iya, anak-anak sekalian, Iya Pak. hari ini kita akan membahas apa ya? Nggak tahu Pak. Ya, silakan dibuka halaman 20 ya. Di situ ada judul Mukjizat dan Kejadian Luar Biasa lainnya. Ya, jadi siapa yang tahu apa itu arti mukjizat? Nggak tahu Pak. Tahu Pak. Ada yang tahu nggak Mas Latif? Nggak tahu Pak. Nggak tahu ya. Aduh, Mikir otek. kurang membaca berarti Mas Latif ini. Ya, jadi pada dasarnya itu mukjizat adalah suatu kejadian yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya. Sebagai bukti atas kebenaran risalah mukjizatnya itu tidak dapat dipelajari, ditandingi oleh siapapun dan datangnya secara tiba-tiba. Biasanya mukjizat diberikan pada waktu kondisi seorang rasul Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sangat terjepit oleh musuh. Yuk kita baca bareng-bareng dalilnya yuk. Buka Qur'annya ya anak-anak ya. Ya Pak. Kita buka surat An-Nisa ayat 174. Anissa ayat 100. Tunggu Iya. Pak. Iya Pak. Ya, udah ketemu anak-anak? Ya, bentar lagi. Paling terakhir. Paling terakhir. Oke Pak, sudah Pak. Sudah ya. Yuk kita Ya. baca yuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubina. Yang artinya Mas Zaki dibaca. Wahai manusia, sesungguhnya telah sampai padamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Ya, jadi dalam Quran surat An-Nisa ayat 174 itu Allah menjelaskan bahwasanya wahai manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu Muhammad dengan mukjizatnya, yaitu apa? Al-Quran. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Itu bukti Allah Subhanahu wa taala menurunkan mukjizatnya kepada rasul, kepada nabi-nabi, kepada wali yang telah dianugerahkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa itu mukjizat? Berapa sih bagiannya? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Ya. Jadi mukjizat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada mukjizat kauniyah. Apa itu mukjizat kauniyah? Tahu, Pak. Kok nggak tahu semua? PJ. Belum baca ya? Lupa, Pak. Oh lupa. Yaudah. Ya, yang pertama ada mukjizat kauniyah, yaitu adalah mukjizat yang terbatas, yang dimana mukjizat yang tampak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti tongkatnya Nabi Musa. Kok Nabi Yusuf, Nabi Musa ya, yang bisa membelah apa? Lautan. Lalu yang kedua ada mukjizat akliyah, yaitu mukjizat yang tidak terbatas, yang tidak bisa dicapai oleh akal. Itu apa? Contohnya seperti apa? Ada yang tahu nggak? Nggak tahu. Ya, contohnya seperti ini, kemujizatan Al-Quran itu sendiri itu adalah mukjizat akliyah yang tidak bisa kita pikirkan sampai kemana-mana lah. Itu kita tidak tahu. Ya, lalu kejadian luar biasa selain mukjizat itu apa? Ada yang tahu nggak? Ya. Ayo, ada yang tahu nggak? Aduh, nggak tahu, Pak. Tuh, nggak tahu. Ya, selain mukjizat, ada pula kejadian yang luar biasa Allah berikan kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Adapun kejadian yang luar biasa yaitu apa? Yang pertama ada karomah, adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada hambanya yang soleh dan taat kepadanya. Orang soleh dan taat kepada Allah itu dinamakan wali Allah ya. Jadi karomah itu diberikan kepada wali Allah. Contohnya seperti wali Wali Songo, bukan wali 19. Itu wali beda lagi, wali Ben mungkin ya. Ya, dalil dalam karomah itu sendiri dalam Quran surat Yunus ayat 62 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yang artinya, ingatlah wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut kepada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Ya, oleh karena wali-wali Allah itu begitu taatnya kepada Allah sehingga wali itu sangat dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan juga doanya. Doa yang dikabulkan para wali itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga sangat aktif dalam mengembangkan ajaran agama Islam. Jadi seperti itu anak-anak. Ya, karomah itu tadi apa? Ditujukan kepada wali Allah. Yang kedua ada apa? Ada maunah. Maunah, iya. Jadi maunah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan oleh seseorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ya, ada yang tahu nggak contohnya apa? Ayo, Mas Nizar, tahu nggak contohnya, Mas? Nggak tahu, Pak. Maunah itu adalah seorang mukmin untuk mengatasi kesulitan.
Ya, nggak tahu ya. Nggak tahu. Contohnya saja, ini contoh kecil aja ya. Ada seorang nenek-nenek, beliau itu bisa menjebol tembok. Dia itu sedang terjebak, contohnya ya. Nenek itu sedang terjebak, lalu dia menjebol dengan mukjizat yang diberikan oleh Allah. Nenek itu bisa menjebol tembok tersebut. Itu namanya tergolong dalam mukjizat maut. Nah, lalu yang ketiga yaitu ada mukjizat irhas. Mas Umam, tahu nggak Mas Umam, irhas itu mukjizat yang gimana? Nggak tahu Pak, saya belum baca. Oh, belum baca. Ya, dilihat ya di buku ya. Ya, jangan tidur toh Mas, itu duduknya udah paling belakang. Saya tadi perhatikan Mas. Ya. Maaf Pak. Ya. Irhas itu adalah kejadian luar biasa yang terjadi pada diri calon rasul sebelum diangkat menjadi rasul. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Sebelum menjadi nabi, Nabi Isa itu sudah memiliki tanda kenabian yang dimana ia dilahirkan tanpa seorang ayah. Itu adalah Nabi Isa tanpa seorang ayah, yang dimana termasuk dalam mukjizat irhas. Lalu hikmah, mukjizat dan kejadian yang luar biasa lainnya. Yang pertama yaitu melemahkan dan mengalahkan alasan, usaha dan tipu daya orang yang menentang dakwah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, bagi yang telah percaya kepada mukjizat akan berfungsi untuk memperkuat iman dan memperdekat diri kepada keyakinan akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, membuktikan kebenaran Rasul yang diutus oleh Allah dan ajarannya. Yang keempat, yaitu mempertebal iman kepada Allah. Yang kelima, yaitu apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan yang terakhir, tidak takut akan kesulitan karena yakin Allah selalu memberikan pertolongan kepada kita. Ya, jadi jam berapa ini anak-anak? Mau istirahat ya? Iya, udah jam 12 ya. Istirahat ya. Ya, pasti kalian lapar semua ini. Ya, mungkin itu saja materi dari Bapak. Ya, sebelum mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, udah mau istirahat ya. Bapak akan beri sedikit. Siapa yang tahu apa arti mukjizat? Mas Umam, tahu nggak Mas Umam? Arti mukjizat itu apa? Nggak tahu. Siapa yang tahu, Mas Zaki? Nggak tahu, barusan dijelaskan. Ya, coba Mas Latif. Wah, baca ini. Mukjizat adalah sesuatu hal yang luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah kepada para rasul. Ya. 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 Bisa jadi seperti itu ya. Mukjizat adalah apa tadi? Kejadian luar biasa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para rasulnya. Lalu dalam mukjizat itu sendiri ada dua. Coba sebutkan Mas Atib. Tahu nggak mukjizat itu apa saja dibagi jadi dua? Lupa. Pengertiannya tahu kok. Pengertiannya lupa. Mas Zaki tahu nggak Mas Zaki? Lupa Pak. Nggak tahu juga, lupa juga. Mas Umam coba mukjizat jadi dua. Apa saja? Yang kaumnya sama dia ya Pak. Oh iya, betul. Ya. Kalau yang kaumnya Pak itu sifatnya terbatas. Ya. Dan tampak paling mata. Ya. Contohnya tongkat Nabi Musa. Betul. Sedangkan aku ya itu tidak terbatas. Ya, contohnya. Dan hanya dapat diambil oleh akal pikiran. Contohnya Al-Quran. Ya, betul sekali. Ya, selain mukjizat itu ada kejadian luar biasa. Coba sebutkan, Mas Zaki. Dari tadi belum jawab. Ada 3 Pak. Ada 3 apa saja? Yang pertama, Mauna, karomah. Irhas, Yang ketiga, Irhas. irhas. Ya, jadi seperti itu ya anak-anak ya. Kesimpulannya adalah mukjizat adalah kejadian luar biasa
yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada para rasul. Untuk apa? Untuk melemahkan dan mengalahkan lawannya. Sebagai bukti atas kebenaran risalahnya, mukjizat itu sendiri tidak bisa dipelajari dan ditandingi oleh siapa pun. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Mas Kuman, mukjizat dibagi menjadi dua, ada kauniyah dan ya. Selain itu ada apa tadi? Ada karomah, maunah, dan irhas. Ya, mungkin udah kelewat ya jamnya ya. Kalian lapar nggak? Lapar ya. Udah. Katanya mau beli Pak. Oh iya, nanti Mas Latif yang traktir ya Mas ya. Siapa? Iya, siap. Oke. Ya, ya Bapak akhiri ya. Kita bareng-bareng baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bi'la ajma'i tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.